Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Kustiawati dengan NIM 2021-20125. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur pemeriksaan perkara tata usaha negara, yang dimana akan menjadi nilai tugas pengganti UAS pada semester 4. Yang di sini saya akan menjelaskan alur yang pertama adalah gugatan. Dalam pasal 56 Undang-Undang Peratun, yaitu yang pertama adalah gugatan harus memuat A. Nama kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya, B. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat, C. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Yang kedua, apabila gugatan dibuat dan didatangani oleh seseorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah. Yang ketiga, gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh penggugat. Setelah adanya proses gugatan, lalu melakukan proses penelitian administratif. Penelitian administratif dilakukan oleh kepaniteraan merupakan tahap pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor register, yaitu setelah penggugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. Dalam Undang-Undang 65 tahun 1986, Junto Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tidak menentukan secara tegas pengaturan tentang penelitian segi administrasi terhadap gugatan yang telah masuk dan didaftarkan dalam register perkara di pengadilan. Yang selanjutnya adalah dismissal proses dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Peratun. Setelah penelitian administrasi, Ketua melakukan proses dismissal, berupa proses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan dismissal dilakukan secara singkat dalam rapat permusyawaratan oleh ketua, dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai raportir. Ketua pengadilan dapat mengambil dua sikap, yaitu adanya tidak diterima dan diterimanya gugatan. Apabila tidak diterima, penggugat boleh mengajukan perlawanan seperti halnya dalam pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Peratun, yang berbunyi penggugat dapat mengajukan upaya hukum berupa perlawanan ke pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan dismissal diucapkan sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Jika gugatan diterima, maka persidangan akan lanjut ke pemeriksaan cepat. Dalam pasal 99 Undang-Undang Peratun, dari ketentuan tersebut dapat ditarik bahwasannya apabila pemohon beracara cepat dikabulkan, maka dalam penetapan ketua tersebut sekaligus ditunjuk hakim tunggal untuk memeriksa dan tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan. Hanya dilakukan terhadap perkara yang diperiksa dengan acara biasa yang menurut pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Junto Nomor 9 tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009. Pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan persiapan, yang merupakan kekhususan dari proses pemeriksaan TUN. Dalam proses ini dilakukan proses persidangan yang berisi jawab-menjawab antara pemohon dan termohon. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan alur peradilan tata usaha negara part kedua. Selanjutnya, mengajukan serta pembuktian dalam pasal 100 Undang-Undang Peratun, yang berupa bukti tertulis manapun maupun non tertulis. Setelah prosedur-prosedur tersebut dilakukan, maka hakim akan memberikan kesimpulan yang dalam pasal 56 Undang-Undang Peratun, di mana dari sidang tersebut sehingga dari hasil kesimpulan itu maka dapat diambil putusan yang terdapat dalam pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Peratun. Namun apabila dalam putusan hakim tidak memuaskan pemohon, dapat melakukan banding. Apabila banding juga tidak memuaskan para pihak atau pemohon, maka pemohon akan mengajukan kasasi. Dan apabila
Apabila masih belum puas, maka mengajukan peninjauan kembali, yang mana dalam peninjauan kembali sampai putusan tersebut harus berkekuatan hukum tetap. Setelah semua prosedur yang dilakukan, maka akan dilakukannya dengan eksekusi, yang dimana diatur dalam pasal 115 dan pasal 116 Peradilan Tun, yaitu salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap dikirimkan para pihak dengan surat tercatat oleh panitera selambat-lambatnya dengan surat tercatat oleh panitera selambat-lambatnya 14 hari dan 4 bulan setelah putusan pengadilan dikirimkan tergugat tidak melakukan kewajibannya, maka putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Sekian penjelasan saya mengenai alur pemeriksaan perkara tata usaha negara. Saya Ferry Kusyawati, apabila penjelasan saya kurang maksimal, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.